warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergi Rahman Hamid dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, jurusan Public Relation PR 5B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan motivasi tentang masalah orang-orang yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Mungkin banyak sekali orang yang berpikir, aku kok rasanya tidak bisa apa-apa ya, dan karena itu mereka menjadi ragu buat ngambil kesempatan yang sebetulnya ada di depan mata mereka. Tetapi karena mereka tidak pede, ngerasa tidak pede atau tidak punya kelebihan, entah itu kesempatan di dunia kerja atau dunia akademis, atau bahkan kesempatan di dunia romans. Tapi masa iya selama Anda hidup di dunia belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, masa iya nggak punya kelebihan sama sekali? Atau Anda tidak sadar sama kemampuan diri Anda? Saya yakin bahwa manusia itu tidak sempurna. Kita sendiri emang merasa kalau kita tidak sempurna, tapi kadang melihat diri kita bukan hanya tidak sempurna, tapi justru lebih buruk. Sebetulnya ini karena hanya adanya bias atau ketidakakuratan dengan cara kita berpikir. Namanya adalah negativity bias. Nah, apa sih negativity bias itu? Negativity bias adalah kecenderungan kita melihat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Di zaman kita mempunyai banyak pilihan hidup. Ini semua bergantung bukan pada kelemahan Anda, tapi kelebihan Anda. Kita sering sekali memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kita sering sekali memikirkan hal-hal apa saja yang di dalam diri kita. Hafal dengan istilahnya, hafal juga apa saja hal-hal yang kita tidak punya. Tapi kalau ditanya apa saja sih yang kita punya, susah aja jawabnya. Saya kasih satu contoh. Pengalaman masa lalu yang sudah lama. Banyakkan pengalaman yang mana yang Anda ingat? Pengalaman yang buruk atau pengalaman yang baik? Tebakan saya pasti pengalaman yang buruk. Contoh lainnya, pengalaman yang buruk. Feedback apa saja yang Anda dapat dari akhir-akhir ini? Pasti lebih banyak ingat hal-hal negatif daripada hal yang positif, bukan? Padahal ada kemungkinan jumlah yang Anda terima sama banyaknya atau lebih banyak yang positifnya daripada yang negatif. Inilah hal yang tadi saya sebut dengan negativity bias. Kita tuh jauh lebih gampang buat ingat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif, dan itu membuat kita tidak pede. Padahal orang lain juga pernah kok melakukan hal-hal itu, bukan hanya diri sendiri. Tiap kali negativity bias kita bekerja dan rasa percaya diri kita pun terancam. Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada psikologi kita. Semakin Anda sering melakukan negativity bias, semakin rendah rasa percaya diri Anda. Jadi, buat Anda yang cukup sering melakukan negativity bias dalam hidup ini, mungkin kalian justru akan membangun rasa insecure yang besar. Sebuah perasaan bahwa Anda nggak punya kemampuan, dan itu membuat Anda nggak percaya diri, cemas, dan ngerasa bahwa hidup Anda penuh dengan ketidakpastian. Dan coba saya bertanya, apa saja kelebihan yang Anda miliki? Dan saya yakin banyak di antaranya. Saya tanya apa saja kelebihan yang Anda miliki, pasti banyak yang tidak bisa menjawab. Ada beberapa hal positif di diri Anda sendiri yang mungkin Anda lupakan. Yang pertama, bisa bekerja sama dengan baik. Dan yang kedua, bisa menemukan sendiri solusi dari masalah sehari-hari. Yang ketiga, jujur dari orang-orang sekitar.
Dan yang keempat, Anda bisa beradaptasi dengan cepat. Dan yang kelima, tidak cepat menyerah. Dan keenam, ramah dengan orang sekitar. Ketujuh, setia sama teman. Yang saya sebutkan hanya 7, tapi saya rasa Anda mempunyai beberapa di antaranya. Tapi Anda tidak sadar saja bahwa itu adalah hal positif yang tidak semua orang punya. Cobalah Anda belajar gimana caranya kita lebih gak insecure. Ada beberapa cara agar Anda tidak negativity bias dengan cara hentikan pikiran itu agar tidak muncul. Anda harus sadar ketika Anda sedang berpikir negatif, misalnya kalau lagi bengong, lagi memikirkan sesuatu, Anda harus sadar. Yakinkan diri Anda memberhentikan pikiran negatif itu. Dan ingat pencapaian apa saja yang Anda telah capai. Dia sudah berusaha melakukan banyak hal, tapi tetap saja selalu salah di mata orang. Untuk orang yang seperti ini, saya katakan satu hal kepada kalian, jangan pernah menyerah. Kenapa jangan pernah menyerah? Karena hidup di dunia adalah sebuah proses.